Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Uja Trading di pagi hari ini, hari Selasa 3 Desember 2024. Seperti biasa, sebelum kita akan memetakan untuk satu hari ke depan, kita akan coba untuk review di satu hari kemarin sebagai bagian dari evaluasi dan koreksi yang sudah kita jalankan. Jika ada hal yang masih kurang, nanti kita benahi. Jika sudah lebih baik, tentu kita akan tingkatkan jauh lebih baik lagi. Baik teman-teman yang baru menemukan channel Uja Trading, jangan lupa subscribe, like, dan share videonya. Jangan lupa aktifkan notifikasinya biar Anda nanti orang pertama yang mendapatkan notifikasi jika ada video kami yang terbaru. Kita akan memulai dengan review satu hari kemarin di XAUUSD dengan simulasi kemarin. Silahkan dilihat lagi ya analisa kemarin. Emas kita perkirakan akan bergerak turun, kemudian akan retest. Jika melewati area support maka akan retest lagi, kemudian bergerak kembali turun. Kemudian selanjutnya jika ternyata tidak sampai menembus area supportnya, perhatikan dari highlight warna kuning, warna oranye yang kita tandai di sana sebagai area untuk menguji kekuatan bearish. Jika tidak bisa ditutup lebih rendah, tidak bisa break, maka berpeluang akan memantul kembali hingga mendekati 2649 dan akan terkoreksi. Kemudian jika nanti sampai di wilayah koreksi akan kembali naik. Waktunya kalau masih cukup dan range juga masih terpenuhi, maka akan kembali memantul kembali ke atas mendekati area jenuh di 2665. Kita lihat kenyataannya ketika posisi sudah mendekati area supportnya, berada di area support ini tidak mampu ditutup lebih rendah. Kemudian ternyata mulai berbalik ya, mulai bergerak naik, tidak ada tanda kuat bergerak turun. Posisi buy kita letakkan di 2634.24 dan seterusnya bergerak naik sampai pada target yang kedua yang kita tandai dengan highlight warna orange lagi. Di situ menjadi perhatian dan kehati-hatian kita karena berpeluang juga akan terkoreksi atau memantul lagi. Sayang sekali ketika sudah mencapai area resisten memantul dan waktunya sudah jelang pagi, sehingga kekuatan untuk bergerak jauh lebih tinggi tentu akan sangat sulit ya. Dengan demikian satu hari kemarin kita hanya mendapatkan satu arah dari posisi buy-nya. Kemudian di pair lain mungkin kita bisa review di euro, kita perkirakan juga demikian. Kita tandai dengan area supportnya. Di area support ketika nanti ditutup lebih rendah, maka akan berpeluang kembali bergerak turun dan koreksi dan kembali turun lagi. Namun jika di support tidak mampu ditutup lebih rendah, dia akan memantul seperti halnya kita tandai di sini sampai di target resistennya. Kenyataannya kita lihat posisinya bergerak ke bawah. Posisi sell kita tempatkan di 1.05057 dengan target di sellnya di 1.05206 dengan target pertama di 1.05057 dan target yang kedua di 1.04894. Dengan demikian di posisi euro juga kita bisa dapat maksimum. Itu dulu mungkin. Satu lagi lah kita coba buka di pound sterling ya. Pound sterling ada dua simulasi juga. Yang pertama, ketika di wilayah ini tidak mampu ditutup lebih rendah maka akan memantul kembali. Jika ditutup lebih rendah maka akan lanjut. Posisi pertama kita tempatkan karena akan berpeluang naik, maka kita pastikan untuk mendapatkan yang pertama di buy-nya 1.27084.
Kemudian setelahnya kita lihat perkembangannya, ada sebagian yang sudah tersentuh, ada sebagian yang belum tersentuh ya. Masing-masing broker punya spread yang berbeda tentunya ya. Di posisi kita kemarin ini sudah masuk dan kita berlaku adalah risk management, di mana kita menempatkan risk managementnya di euro kita tempatkan 80 sampai 100, sehingga kalau 100 itu kira-kira di sekitar 1.26979 dan sampai di bawah 1.26796 ini sudah bisa kita dapatkan potensi profitnya walaupun kena posisi buy-nya. Sementara ketika sudah terselesaikan, apakah kita masih berlaku ya? Tentunya kita masih menggunakan area support ini sebagai area uji ya. Jika nanti ternyata ditutup lebih rendah, kita juga bisa memanfaatkan untuk potensi sell-nya di sana. Kemudian di pound sterling tadi ya, di pound sterling untuk recovery batasan antara 100-150. Sekalipun demikian, kalau kita menempatkan di 100 atau 150 ya, kita tetap saja bisa exit dengan maksimum 1.26781 sudah lebih dari cukup untuk kita bisa exit. Seterusnya tetap kita bisa manfaatkan dari break supportnya. Baik, selanjutnya kita kembali akan memetakan untuk hari ini. Kita awali dari emas dulu ya, dari XAU/USD. Kita perlahan melihat bagaimana pola yang terbentuk di sana dari time frame yang besar dulu. Daily-nya kita lihat didominasi oleh bearish satu hari kemarin, kemudian ada rejeksi, posisi berada di tengah ya, tidak ada petunjuk khusus untuk daily-nya. Kemudian di H4 kita lihat apakah ada petunjuk khususnya, sama di H4 juga berada di tengah-tengah, ada symmetrical triangle di sana, sehingga masih belum cukup untuk kita mengkonfirmasi. Kita langsung ke H1 saja, langsung kita lihat nanti trigger di H1 dengan tetap memperhatikan area penting yang di atas, kita tandai dengan warna orange di sana. Yang kedua, ada area support, kita tandai juga dengan area warna orange. Kemudian daily range-nya kita tandai dengan mengambil yang normal ya, satu hari kemarin di kondisi normal, maka nanti maksimum bisa sampai di sana. Di posisi naiknya kita akan maksimumkan nanti hingga di kisaran di sini ya, 268485. Kemudian kita coba tarik garis bantunya untuk melihat bagaimana nanti struktur yang bisa kita dapatkan ya. Oke, kita lihat seperti ini, turun tidak bisa lebih maksimum, kemudian naik lagi, kemudian turun lagi ya. Sekarang pendek-pendek, maka tentu yang paling utama nanti kita tunggu yang di atas break dari resisten, yang di bawah kita menunggu break dari supportnya. Arah yang dominan karena sekarang sudah running merah, kita lebih fokuskan dulu ke sell-nya ya, ke sell dulu di 2631 2631.75. Kemudian kita targetkan yang terdekat di supportnya ya, kita targetkan di sini sebagai oke, cukup panjang, kita lebih di dalam, kita tempatkan di 2623.61, kemudian target selanjutnya kita tempatkan di
level selanjutnya ya, kira-kira di mana di ya, kita tempatkan di 2615 untuk target yang kedua. 2615.79 ya, mohon maaf ada teks yang salah, silahkan dikoreksi ya. Untuk area jenuh terdekat atau pertama kita menempatkan di 2604 area jenuh. Area jenuhnya kita tempatkan di 2604 poin sekian ya, kita tandai. Kemudian jika nanti jebol ternyata, maka maksimum kita akan tempatkan untuk jenuhnya berada di 2589. Jika ternyata betul-betul tidak ada tanda-tanda pembalikan, masih momentum bearish yang kuat, maka kita maksimumkan di 2589. Oke, selanjutnya kita lihat sisi yang berlawanan. Jika tidak terpenuhi bergerak turun ya, kita lihat di sini ada support ya sebagai area ujinya. Bisa juga sampai di situ memantul, bisa juga nanti tidak sampai di situ. Sehingga kalau tidak sampai di situ, kita akan menguji area tertingginya atau level psikologis hari ini, yakni berada di support ya, di resistennya. Oke, kita ambil yang lebih jauh. Kita manfaatkan dulu sampai di area tingginya ya. Tidak sampai kita menempatkan resisten, karena kalau terlalu jauh maka nanti kita hanya kena sambaran sumbunya saja. Sehingga kita menempatkan posisi buy di 2646.27 dengan 2646.27. Kemudian targetnya nanti berada di psikologis yang kemarin. Yang terdekat kita ambil di, oke, ini kita turunkan sedikit biar dapat maksimum ya, 2645. 2645.76. Dan targetnya kita tempatkan di 2651. 2651.81. Sementara untuk berikutnya kita tempatkan target yang kedua kita tempatkan di 2659, lebih panjang. 2659.39. Untuk area jenuh hari ini pertama kita menempatkan di 2665. Area jenuh pertama kita tempatkan di 2665.60 dengan area maksimum ya. Jika tidak ada tanda-tanda pembalikan, momentum bullish masih sangat kuat, kita maksimumkan di 2686. Maksimum di 2686 ya. Tentu nanti tidak serta-merta langsung seperti ini. Kita nanti akan menguji dulu di area-area terdekatnya, apakah terpenuhi, apakah itu dilewati dan seterusnya. Kemudian pola yang terbentuk di sana bagaimana.
baru nanti kita mengambil tindakan berikutnya. Oke, itu dulu yang bisa kita sampaikan untuk di XAU. Selebihnya silahkan nanti sesuaikan dengan style dan sistem trading masing-masing. Ini hanya sebagai satu gambaran ide yang kita sampaikan. Untuk selanjutnya bisa dikombinasikan dengan teknik masing-masing. Terima kasih, mudah-mudahan hari ini bisa maksimum seperti hari-hari sebelumnya. Jangan lupa untuk selalu banyak berbagi jika kita mendapatkan banyak manfaat. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.